Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Perkenalkan, saya Budi SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Musi Banyuasin, dan Bapak Rojaki SPD MPD, pengajar praktik, dan Bapak Sujoko SPD sebagai fasilitator. Berikut hasil aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan di SD saya, yaitu SD Negeri 2 Kertajaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mengerti demi cita-cita luhur negeri, mengajarkan budi pekerti agar menjadi insan yang berani, bergerak, menggerakkan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, pantang menyerah meningkatkan kualitas pendidikan. Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, berjuang mencerdaskan bangsa, kemakan indahnya belajar. Balai Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak ke-11 SD Negeri 2 Kertajaya, Kecamatan Sungai Keru, Kabupaten Musi Banyuasin oleh Bapak Budi SPDI GR. Pertama-tama, marilah kita ucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, karena kita sudah diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk hadir di acara ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan kita kesempatan untuk hadir di acara ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kertajaya, Bapak Mariamis, dan teman-teman rekan sejawat, para guru-guru yang berbahagia yang sempat hadir pada hari ini, dan tak lupa juga guru yang kami banggakan yaitu Bapak Budi SPD IGR, yaitu calon guru penggerak ini. Baiklah, untuk susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya sambutan kepala sekolah yang akan oleh Bapak Mariamis. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta destinasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 2 Kertajaya, Kecamatan Sungai Seru, Kabupaten berhasil kepada itu menjalani tingkatan pada saat ini. Kemudian yang kedua, saya meminta kepada guru-guru semua untuk mengikuti acara ini dengan sebaik mungkin, sehingga bisa membuat kita lebih berkembang atau lebih maju. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Pak Budi dapat menambah wawasan dan ilmu kita semua. Saya kira demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Budi. Kepadanya kami persilakan. Baiklah rekan-rekan semuanya, untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wa afwa inna hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya sebagai pembawa acara pada hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan tidak sesuai. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan materi kita pada hari ini, yaitu budaya positif. Masih merekam kok kan? Dengan gua ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai ya? Baiklah Bapak Ibu, seperti salam-salam yang harus diucapkan oleh guru penggerak itu di awal pertemuan selalu mengucapkan salam dan bahagia. Salam artinya supaya kita semua selamat dan jangan lupa untuk berbahagia. Walaupun kami di guru penggerak pekerjaannya cukup banyak, kalau malam saya tidak pernah lagi tidur di bawah jam 10, mestinya jam 10 ke atas untuk menyiapkan tugas-tugas. Walaupun demikian, pesan dari balai penggerak, dari pengurusnya,
mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara, kita harus selalu bahagia. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan diseminasinya, seperti yang ada di layar, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk yang kondisinya kurang mengizinkan, kalau mau ikut saya bersyukur. Kalau mau sambil duduk-duduk karena keadaan tidak memungkinkan, saya persilakan juga. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk berdiri dari kursinya. Ayo Bu Ai, kita santai saja, tidak usah terlalu karena direkam. Mungkin sebelah sini saja. Ini ice breakingnya ini nanti boleh dipakai di kelas ini untuk mengetes konsentrasi. Nanti cara bermainnya, tangan kanannya diangkat seperti begini, tangan kirinya mengangkat jadi satu. Dekatkan dengan temannya. Lagi Pak Yani merekamnya. Dekatkan dengan temannya. Oke, dekatkan jari. Oke, setiap kali saya mengatakan Ani, setiap kali saya mengatakan Ani, tangkap jari temannya. Tangkap jari teman, tapi hati-hati nanti jari kalian ditangkap sama teman kalian. Ani. Iya, supaya tidak tertangkap. Itu saya katakan Ani. Siap menangkap, hati-hati tertangkap juga. Jadi dia kata antara hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak. Anak pertama namanya Ana. Konsentrasi. Anak pertama namanya Ana. Anak yang kedua namanya Ani. Ada yang dapat? Hati-hati jangan sampai tertangkap. Oke, hati-hati. Konsentrasi. Bilang konsentrasi. Konsentrasi. Jawab dong, konsentrasi gitu. Oke, konsentrasi. Pada suatu hari, ketiga orang anak ini sedang bermain di depan rumah. Tiba-tiba si Ana berlari ke dalam hutan. Tiba-tiba Ana berlari ke dalam hutan. Oke, lanjut. Bayang Ana berlari ke dalam hutan. Ani. Hati-hati yang dapat ya, hati-hati yang dapat. Lanjut ceritanya. Mengejar anak ke dalam hutan karena dia khawatir nanti ada apa-apa dengan anak. Melihat kedua saudaranya berada dalam hutan, anak ketiga yang bernama Ane, anak ketiga yang bernama Ane karena khawatir. Oke, lanjut sedikit lagi. Tidak lama kemudian si Ane belum sabar. Si Ane pun tiba di tempat Ani yang sedang menangis. Oke, tepuk tangan, silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Itu nanti boleh dipraktekkan di kelas kita masing-masing untuk menciptakan konsentrasi kepada murid-murid kita. Kita lanjut ya. Ya panas, tidak apa-apa. Ini arti nyata modul 1.4 pendidikan positif. Alhamdulillah saya mengikuti program pendidikan penggerak ini sudah 2 bulan lebih sedikit, artinya sudah sepertiga jalannya. Sekarang sudah sampai ke modul 1.4. Modulnya ada 10 modul. Alhamdulillah setelah menyelesaikan diseminasi ini, artinya saya sudah menyelesaikan 4 submodul, tinggal 6 submodul lagi.
Ini materi kita yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama nanti ada perubahan paradigma belajar dilanjutkan dengan disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan terakhir nanti ada segitiga restitusi. Saya sudah pernah melakukan restitusi di sini tepatnya. Nanti akan kita foto bersama. Nanti komentar saja videonya seperti apa. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja dengan materi pertama, itu perubahan paradigma belajar. Nih, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan mengejawantakan. Mengejawantakan itu artinya mempraktekkan prinsip yang dibuat oleh Khadi. Khadi itu Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah mendengar siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu pahlawan pendidikan di Indonesia. Dia ini adalah Bapak Pendidikan di Indonesia dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama. Ki Hajar Dewantara juga membuat sekolah. Ada nama sekolahnya Taman Siswa. Di Sungai Dua ada SMP Taman Siswa. Kata Khadi, pendidikan itu adalah kegiatan menuntun murid itu sifatnya unik dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu belajar itu adalah menuntun. Ketika kita punya anak kecil, anaknya baru belajar berjalan, apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Tentunya memegang tangannya, diajarkan berjalan selangkah demi selangkah. Ketika anaknya terjatuh, apakah kita akan marah? Marah tak? Tidak. Apa yang kita lakukan? Kita akan angkat tangannya, lalu kita berdirikan lagi, kita suruh dia untuk mencoba melangkah terus sehingga sampailah akhirnya berhasil. Sama dengan pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu sebetulnya adalah menuntun murid-murid atau siswa kita di sekolah. Jika mereka terjatuh, artinya mereka gagal dalam pembelajarannya. Misal, karena saya guru agama, saya contohkan dengan pelajaran agama. Hari ini saya mengajarkan tentang 10 malaikat. Siswa-siswa disuruh untuk menghafalkan. Hari ini belum hafal. Kita sebagai seorang guru menuntun tadi, jangan dihukum, jangan dikasih hukuman, tetapi kita sebagai guru harus seperti anak kecil tadi. Mereka gagal, mereka belum bisa, kita tuntun, kita arahkan lagi, kita bimbing mereka seperti berjalan tadi sampai akhirnya mereka bisa hafal. Kalau si anak tadi bisa sampai berjalannya. Kedua, kata Ki Hajar Dewantara, murid itu unik. Yang diartikan aneh, unik. Apa maksudnya unik itu? Setiap siswa itu tidak sama. Siswa anak itu tidak sama, artinya berbeda-beda. Apa bedanya? Ada anak yang sukanya bermain, ada anak yang sukanya membaca, ada yang sukanya berolahraga, macam-macam. Nah, dalam menuntun anak yang unik ini, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan seorang pendidik, mengibaratkan kita sebagai guru itu sebagai seorang petani. Guru itu adalah petani, bukan arti kita mencakul, bukan arti kita harus ke dalam hutan, ke kebun. Guru ibaratkan sebagai petani tadi, murid kita adalah benih atau tanamannya. Misal, petani menanam jagung. Mungkin tidak jagung ini tumbuhnya besar nanti menjadi panen. Tidak mungkin ya. Apa yang bisa dilakukan petani terhadap jagung ini tadi? Kita tidak bisa mengubah kodrat anak, tidak bisa mengubah sifat asli anak tadi. Setiap anak lahir unik, punya hobi masing-masing, punya bakat masing-masing. Kita guru tidak mungkin bisa mengubahnya karena sudah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Apa yang bisa dilakukan oleh guru? Kalau diibaratkan sebagai petani, kita bisa membuat tanah menjadi subur. Kita bisa memberi pupuk. Ketika banyak hama, kita bisa kasih semprot dengan racun atau apa segala macam, sehingga tanaman padi yang kita tanam tadi, sehingga murid yang kita bimbing di kelas, kita tuntun di kelas tadi, ketika bersekolah, berpendidikan di tempat atau di kelas kita, mereka bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau di kelas ada anak yang sukanya olahraga,
kita paksa untuk menghafal setiap hari, stres ya. Stres. Ada siswa yang sukanya menggambar, setiap hari disuruh berhitung matematika terus. Jelas mereka tidak akan bisa berhasil dengan baik. Nah, jadi yang kedua itu setiap murid itu adalah unik. Kita harus juga paham bahwa di kelas kita itu ada calon dokter yang tidak perlu nanti larinya kencang ketika sudah menjadi dokter. Di kelas kita juga mungkin ada calon apa? Calon pengusaha. Ketika calon pengusaha mungkin nilai sejarahnya tidak terlalu penting untuk dia. Di kelas kita juga mungkin ada calon apa kira-kira ada yang di kelas kita? Calon polisi mungkin tidak perlu mampu menggambar yang baik, tidak perlu pelajaran seni yang bagus. Nah, makanya dikatakan sebagai murid itu adalah unik. Tugas kita adalah mengiring bakatnya, menyuburkan bakatnya. Kalau memang minatnya ada di olahraga, artinya porsi olahraganya harus diperbesar. Kalau minatnya memang melukis, artinya porsi seni lukisnya harus diperbesar. Tentunya bukan hal mudah bagi kita semua. Saya juga baru dapat materinya 2 minggu yang lalu. Yang terakhir, kata Kiai Dewantara, pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Diferensiasi itu ketika mengajar di dalam kelas, kita kan biasanya menggunakan satu cara saja, ceramah saja. Setiap kali masuk belajarnya ceramah. Anak-anak hari ini perhatikan Bapak. Tidak Bapak. Anak-anak hari ini belajarnya tentang penjumlahan lagi. Perhatikan bagus-bagus cara menjelaskan di depan. Kita tidak pernah mencari tahu apakah anak itu suka dengan cara belajar seperti itu. Ada anak yang suka belajarnya dengan dengan audio, dengan suara. Cukup mendengar penjelasan guru, dia menjadi lebih mudah paham. Tapi jangan lupa, tidak semua siswa seperti itu. Ada siswa yang sukanya menonton video. Dengan menonton video kan, pelajaran IPA kan banyak berhubungan dengan alat-alat pencernaan. Dengan menonton video mungkin mereka lebih mudah untuk memahami pelajaran. Jangan lupa ada satu tipe lagi siswa. Ada siswa yang tipe belajarnya kinestetik. Apa itu kinestetik? Hobinya bergerak. Belajar di kelas, kalau di kelas 1, kelas 2 ini masih banyak Ibu Ai. Iya, naik meja, berjalan ke sana, berjalan ke sini. Sebenarnya itu salah satu cara belajar mereka. Dan kita saja sebagai guru yang kurang peka dengan hal itu. Coba nanti saya sudah pernah praktekkan di kelas Ibu Ai. Saya biarkan mereka berjalan, tapi tugasnya selesai. Kalau pengen bagus, misalnya begini Ibu Ai, nanti di sini ditempel apa itu tugas mereka. Di sini tempel juga, tempel juga. Ketika mengerjakan, dia mau berjalan di sini, tidak apa-apa. Mau berjalan di sebelah sana, tidak apa-apa. Artinya kita mengakomodir cara belajar mereka yang teknik tadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa seperti itu juga. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nih, profil pelajar Pancasila berdasarkan kurikulum merdeka. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat, bahkan di belakang layar ini ada juga sudah disiapkan oleh kepala sekolah. Ini profil pelajar Pancasila ini ada 6 jumlahnya. Elemen-elemennya atau sub bagiannya banyak. Jadi ketika kita mengajar dalam kelas, tujuannya adalah 6 ini. Tujuannya adalah 6 ini berdasarkan kurikulum merdeka. Saya bacakan. Yang pertama, kita mengharapkan murid kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuan pertama kita mengajar dalam kelas. Yang kedua, kita mengharapkan murid kita untuk mandiri dalam mengerjakan tugasnya, mandiri dalam, kalau di kelas kan ada gap gitu ya, artinya mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kalau siswa kita menyampaikan pelajaran dalam kelas, suruh nanya diam, disuruh berkomentar diam, ditinggalkan guru keluar ribut. Nah, belum nalar kritisnya. Siswa yang nalar kritis
anak-anak dari yang ibu sampaikan tadi ada mau nanya itu artinya benar kritis. Kita harus mengerti hal itu. Yang keempat, kreatif. Seperti karena kemarin kan banyak kreatif semua. Gurunya kreatif, muridnya kreatif. Nah sekarang kreatifnya dihubungkan ke pelajaran. Tapi jangan nyuruh muridnya baik kreatif, gurunya itu kayak mungkin membuat selama ini hanya lihat di buku. Kalau di kelas 6 itu ada pelajaran tentang gerhana. Anak-anak coba kita buat bersama, ambil karton, buat gerhana bulan begitu. Itu termasuk kreatif juga. Berikutnya adalah bergotong royong atau kolaborasi atau kerjasama. Kita mengharapkan anak didik kita mampu bergotong royong atau kerjasama dengan gurunya maupun dengan sesama antar temannya. Yang terakhir dari profil pelajar Pancasila ini adalah berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Artinya kita jika melihat sekarang kan tren media sosial ini sangat masif sekali. Ketika melihat budaya-budaya dari luar, tidak apa yang dia asalkan sesuai atau disaring dulu sesuai atau tidak dengan budaya kita. Kalau budaya di luar kan, mohon maaf, jika bertemu sama teman, mungkin mereka cipika-cipiki. Artinya hal itu tidak sesuai dengan budaya kita. Artinya kita harus tanamkan pada murid-murid kita, hal itu tidak boleh dilakukan. Apa budaya di luar yang baik? Anak-anak sekolah di Jepang itu anti datang terlambat. Mereka tidak suka sekali datang terlambat. Artinya budaya itu baik. Mari kita contohkan dengan murid-murid kita. Lanjut ya. Ini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebaliknya, dia warna biru kan hijau. Yang warna hijau, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti di slide berikutnya belakangan kita akan lihat motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu artinya motivasi yang berasal dari luar. Misal begini, murid-murid datang ke rumah sekolah tepat waktu karena takut dimarah oleh Ibu Ain. Artinya itu siswa tersebut motivasinya ekstrinsik karena hanya takut pada orang lain. Kalau misalkan Ibu Ain tidak masuk hari ini, mungkin dia terlambat hari ini. Apalagi anak-anak hari ini mengerjakan PR semua supaya dapat hadiah dari Pak Yani. Motivasi ekstrinsik. Walaupun nampaknya bagus mengerjakan tugas, tapi mengharapkan hadiah itu motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari luar. Ketika Pak yang tidak menyiapkan hadiah lagi, belum tentu mereka akan mengerjakannya dengan baik. Diharapkan anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang dari diri mereka sendiri. Siswa mengerjakan tugas karena memang mereka bertanggung jawab untuk mengerjakannya, bukan karena ingin hadiah, bukan karena takut dihukum. Ini lanjutannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Seperti tadi, mereka melakukannya memang karena keinginan sendiri. Kita ke tema berikutnya itu keyakinan kelas. Sudah pernah dengar belum? Bapak Ibu keyakinan kelas? Belum ya? Ya. Saya juga baru dengar 2 minggu yang lalu. Dan alhamdulillah kemarin di tanggal 15 sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama kelas 6. Karena keyakinan kelas itu akan dikumpulkan. Nanti kita lihat ada contohnya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang kita tahu kan peraturan adanya. Peraturan kelas atau peraturan sekolah. Pak Yani punya peraturan kelas tidak di kelasnya? Boleh Pak Yani sebutkan satu contoh peraturannya. Sepatu harus dilepaskan. Sepatu harus dilepaskan. Peraturan kelas ya, artinya disepakati. Ketika membuatnya kemarin melibatkan siswa atau langsung sendiri saja?
5 siswa. Masya Allah. Sekali. Saya contohkan satu lagi dengan Ibu Leni. Apa Bu Leni salah satu poin peraturan kelasnya? Masih tetap sama dengan Pak Yani, melepaskan sepatu. Terima kasih. Ada yang lain? Bu Leni sakit gigi? Boleh. Kalau habis jajan, sampahnya dibuang di kotak sampah. Itu peraturan. Kebanyakan peraturan-peraturan sekolah itu menggunakan kata-kata atau kalimat yang negatif. Misal, contoh. Tidak apa-apa. Tidak apa sih? Tidak apa-apa. Kebanyakan sekolah-sekolah itu menggunakan peraturan sekolah itu menggunakan kata-kata atau kalimat yang negatif. Misal, anak-anak dilarang selamat seperti peraturannya. Anak-anak dilarang tidak buat PR. Anak-anak dilarang buang sampah sembarangan. Anak-anak apa lagi? Nah, jadi mereka menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, kata-kata negatif itu diubah, dijadikan kata yang positif. Apa contohnya? Siswa dilarang karena terlambat. Kalimatnya diubah menjadi siswa datang tepat waktu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimatnya diubah dari negatif tadi diubah menjadi positif. Buang sampah pada tempatnya. Kebiasaan siswa mendengar hal-hal yang negatif, nanti mereka terbiasa seperti itu terus. Jadi sekarang diubah dari yang negatif diubah menjadi ke yang positif. Kami kemarin sudah coba membuat peraturan kelas. Ini proses pembuatan keyakinan kelas, tapi fotonya karena kemarin kami tidak sempat buat, saya pakai foto yang dari internet. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas itu tidak boleh dibuat oleh guru sendiri, harus melibatkan siswa. Siswa itu pengennya apa? Siswa itu butuhnya apa? Tapi jangan juga mentang-mentang melibatkan siswa, siswanya mau apa? Pak, misalkan keyakinan kelasnya atau peraturan kelasnya boleh makan di kelas saat jam pelajaran, harus seperti itu kan tidak mungkin. Nah, jadi cara membuat keyakinan kelas nanti Bapak Ibu boleh praktekkan. Yang pertama itu peraturan kelas kita yang sudah ada yang ini? Peraturan kelas kita sudah ada, tinggal diubah saja kalimat menjadi kalimat yang positif, gitu. Nih, langkah-langkahnya. Nih, peraturan kelas yang pertama itu berupa pernyataan yang universal. Universal itu pernyataan yang umum. Kalau tadi dilarang buang sampah di tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Dilarang buang sampah sembarangan, juga menjadi buang sampah pada tempatnya. Ini poin kedua dibuat dalam bentuk kalimat yang positif yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, sedikit saja keyakinan kelasnya supaya anak-anak mudah mengingatnya. Berikutnya, sesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolahnya. Dan yang terakhir, melibatkan warga kelasnya. Kalau untuk keyakinan kelas, kalau untuk keyakinan sekolah hanya melibatkan warga sekolah. Siapa warga sekolah? Kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan siswanya. Kalau keyakinan kelas tapi melibatkan guru kelasnya sama siswa-siswa di kelasnya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu keyakinan kelas? Oh iya, saya mau tunjukkan contoh keyakinan kelasnya. Ini yang kami buat bersama kelas 6 kemarin. Nah, setelah didapatkan keyakinan kelasnya, dibuat poster. Posternya bisa dibuat macam-macam. Bisa dari Canva, bisa dari HP, nanti ditempelkan di kelas. Jadi peraturan kelasnya yang sudah ada dicopot, gantikan dengan keyakinan kelas. Nanti kalau ada yang mau buat setelah selesai, ini keyakinan kelas saya Pak Budi, tolong dibuatkan posternya. Saya buatkan. Bisa juga menggunakan foto-foto siswa di kelasnya. Boleh kalau ada yang nanya sampai sini sebelum kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar siswa atau kebutuhan dasar manusia. Belum ada ya? Terus nanya lah dan cepat ya. Oke, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini berhubungan dengan siswa nanti yang suka melanggar atau yang suka berbuat kotor di dalam kelasnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Saya ubah kalimatnya kebutuhan dasar murid atau siswa ya. Nah, yang pertama bertahan hidup, kasih sayang. Bertahan hidup itu menyangkut
sandang pangan dan papannya, menyangkut makanannya, konsumsinya sehari-hari. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari guru, dari orang tua, rasa diterima di komunitas atau kelompok atau geng yang positif di sekolah-sekolah mereka. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan akan sesuatu, bisa penguasaan terhadap barang. Kalau anak sekolah kan penguasaannya tidak sama dengan kita yang sudah dewasa ini. Mungkin penguasaan mereka terhadap tipeknya ada, tasnya, katakanlah tidak berbeda jauh dengan teman-teman yang lain. Kalau tasnya sendiri mungkin katakan sudah sobek, sepatunya sudah sobek, arti penguasaan mereka akan kurang. Berikutnya adalah kebebasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak itu kalau disuruh bebas 100% juga tidak mungkin. Tapi di kelas memang harus diberikan sedikit kebebasan. Jangan ngomongnya, saya bukan ngomongin bapak ibu, saya sendiri seperti itu. Anak-anak tangan di atas meja semua, diam semua, dari itu sampai 3. Kalau sudah 3 mesti ngomong juga, mau sampah di luar. Hanya mereka tidak bebas untuk membereskan dirinya. Saya tidak mengatakan yang habis seperti itu. Keempatnya adalah kesenangannya. Seperti saya sampaikan tadi, siswa itu ada senangnya, belajarnya bergerak. Jalan sini, berjalan ke sana. Ada yang senangnya belajar nonton video. Mungkin ada yang senangnya nyatet. Tapi saya rasa tidak ada lagi yang senangnya nyatet sekarang. Ada lagi. Kalau zaman dulu mungkin ya, kan ada lagi senangnya nyatet. Tidak mau nyatet sekarang. Nah, jika salah satu di antara 5 ini ada yang tidak terpenuhi pada murid-murid, pada siswa kita, biasanya mereka akan melakukan kesalahan. Misal, siswa yang tidak terpenuhi bertahan hidupnya, konsumsinya tidak cukup, jajannya tidak ada, mungkin disangkut oleh orang tua yang di sekolah. Mungkin mereka bisa jadi di kantinnya mungkin tidak bayar, di kantinnya bayarnya besok, begitu. Seperti itu. Ketika bayarnya besok kan di sekolah kita juga pernah ada kasus seperti itu. Mereka tidak nyaman lagi di sekolahnya. Ini kebutuhan dasar murid kita dari mana? Mudah-mudahan kalau di sekolah jika ada murid-murid kita yang kurang kebutuhannya, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang baik-baik ini bisa membantu untuk pemenuhannya, walaupun mungkin tidak 100%. Ini motivasi manusia yang sudah saya singgung di awal tadi. Motivasi yang dilakukan manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin, murid disiplin karena takut dihukum. Si A datang ke rumah sekolah tepat waktu. Mengapa tepat waktu? Takut dihukum Pak Budi. Mengut sampah, push up, sebagainya. Ini motivasi yang apa tadi? Ekstrinsik, karena berasal dari luar dirinya. Berikutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Murid datang ke sekolah tepat waktu, karena kata Pak Yani yang datang tepat waktu dikasih permen. Seperti saya jelaskan tadi. Yang ketiga, motivasinya adalah benar-benar menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini motivasi yang intrinsiknya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dia sadar bahwa disiplin itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi ini motivasi perilaku manusia ada 3. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengurangi yang poin 1 dan poin 2. Poin 1 dan poin 2-nya bisa dikurangi sehingga poin 3-nya siswa tersebut bisa lebih sadar bahwa motivasi yang terbaik adalah motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Disiplin tapi hasilnya tidak baik, gitu ya. Hukuman dan penghargaan itu, kalau menurut penelitian yang kami sampaikan oleh pemateri di guru penggerak itu, hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk jangka panjang untuk anak didik. Hukuman misalkan menyakitkan, tidak nyaman, menjadi takut, maksa. Ada lagi penghargaan, mereka tidak ada termotivasi untuk lebih baik. Makanya ada hukum yang menyebutkan hukuman sama tidak baiknya dengan penghargaan. Yang terbaik nanti kita lihat. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Satu, melakukan konsekuensi, dan yang kedua, restitusi. Konsekuensi itu seperti apa? Misal, Bu Aing katanya Bu Aing ini mudah ngomong.
Bu Ai, ada siswanya yang bernama Ahyar terlambat. Lambat Bu Ai ngajar di kelas, akhirnya mau tok pintu. Dan jangan tok pintu lagi, langsung duduk baik. Apa yang Bu Ai lakukan dengan siswa yang terlambat tadi? Kita tanya ke dulu ngapain terlambat. Stop ke, tanya ngapain terlambat. Pasti dia ngomong aku tidak lagi. Mungkin dia nunggu ayah ke ibunya belum bangun. Karena dia kan jauh jalannya. Kan itu kalau itu yang dari aku. Terima kasih. Satu lagi mungkin Pak Tahir, jika menghadapi siswa yang terlambat tadi. Terus ya setidaknya kita menanyakan kenapa dia terlambat. Sudah itu apa keluhannya, solusinya supaya dia tidak terlambat. Oke. Baiklah, terima kasih jawabannya bagus-bagus semua. Mudah-mudahan nanti kalian yang seperti ini jangan ada konsekuensi. Misal gini, siswa yang datang terlambat, maaf Bu Ai terlambat begitu. Ya udah kamu terlambat ya, mungut sampah itu namanya hukuman. Atau kamu muter di lapangan 2 putaran dulu, itu adalah hukuman. Tapi misalkan siswa yang terlambat tadi, kalau saya guru agama, siswa datang terlambat. Ya, kamu datang terlambat, sebagai apa namanya hukumannya, misal ya, sekarang kamu hafalkan materi yang Pak sampaikan ini. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena berhubungan dengan pelajaran yang kita sampaikan pada hari itu. Misalkan Pak Jakob, guru penjas, ada siswa yang datang ke lapangan, tetapi tidak menggunakan pakaian olahraga. Disuruh apa kok? Lari. Tak pakai baju olahraga, suruh lari muter lapangan 2 kali. Itu masuk konsekuensi karena masih berhubungan dengan pelajarannya, begitu ya. Sedapat mungkin konsekuensi ini kita laksanakan. Lebih bagus lagi nanti melakukan restitusi. Nanti kita lihat restitusi itu seperti apa. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Siswa sering datang terlambat ke sekolah. Karena hukuman, guru menghukum dengan misalkan bernyanyi lagu Indonesia Raya, kan tidak ada hubungannya dengan materi yang si guru ini tadi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan materi yang siswa yang terlambat tadi. Itu namanya konsekuensinya. Restitusi berbeda dengan hukuman dan yang kedua ini tadi. Restitusi itu guru seperti disampaikan oleh Ibu Anita dengan Pak Tahir tadi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya, katakanlah keyakinan kelas peraturan ya. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Ditanyakan. Nanti ada tahapan-tahapannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini 5 posisi kontrol yang sering dilakukan kita sebagai guru. 1, ada guru yang penghukum. Sekali ya, guru penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Siswa yang terlambat tadi disuruh mengungut sampah, disuruh kebersihan, apa itu namanya hukuman fisik. Kalau verbal dimarah itu namanya hukuman verbal. Menurut posisi kontrol, kita sebagai seorang guru pasti memiliki di antara kelima ini. Tinggal nanti kita posisikan diri kita adanya di mana. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut seperti ini. Siswanya terlambat. Oh ini siapa namanya baju, kamu terlambat lagi. Bapak kecewa sekali dengan kamu karena datang terlambat lagi. Orang tua kamu di rumah juga jika mengetahui kamu sering terlambat pasti juga akan kecewa. Kamu tidak lihat ya kerja, misalnya kerjanya mantap, berkebun, minyaknya banyak, tapi kamu main-main di sekolah. Seperti itu suaranya lemah lembut, seakan-akan siswa itu dibuat bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, dia menganggap murid itu adalah temannya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan atau persuasi.
Kalau di SMP, SMA itu sering gurunya seakan-akan akrab sekali dengan muridnya. Yang keempat, guru berperan sebagai monitor atau pemantau atau mengawasi. Ini biasanya kalau di SMP itu sering dilakukan oleh wakil-wakil kesiswaan. Ketika gurunya melakukan kesalahan, dipanggil, baru berdasarkan catatan guru piket, tanggal sekian kamu terlambat, ini terlambat lagi, ini terlambat, diurai dari semua kesalahannya tadi. Lalu akhirnya disuruh hukuman. Yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini nanti berhubungan dengan restitusi, segitiga restitusi. Nih, dikit lagi ya, 10 menit lagi kalau belum selesai. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelasnya, kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya dilakukan bukan untuk menebus kesalahan. Siswa yang terlambat tadi kita nanti contohkan dengan restitusi. Jadi yang diberikan kepada siswa tersebut bukan untuk menebus kesalahan mereka. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawar tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalamnya. Kita langsung saja ke contoh restitusinya. Nih, ketika siswa yang bersalah kita panggil, kita lakukan segitiga restitusi. Mengapa dikatakan segitiga restitusi? Karena bentuknya seperti segitiga. Artinya guru pertama itu setelah memanggil siswa yang bermasalah tadi, guru melakukan penstabilan identitas siswa yang salah, yang bermasalah itu panggil ke kelas. Yang kedua, nanti validasi tindakan yang salah tadi. Saya contoh yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya langsung contohkan saja. Nih, contoh segitiga restitusi. Bergerak, menggerakkan. Berjumpa lagi dengan saya, Budi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual nomor 1.4 budaya positif berupa penerapan segitiga restitusi pada siswa SD Negeri 2 Kertajaya, Kecamatan Sungai Seru, Kabupaten Musi Banyuasin. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesaktian. Skenario kasus 1. Siswa tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya. Tadi Bapak dengar karena habis bertengkar dengan teman-teman bertiga ya. Mengapa sampai kesulitan emosi sendiri? Lalu saya dorong tugas. Oh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya Pak, masa saya diam saja? Saya kan capek mengerjakan IM. Masa juga saja mencontek saja. Oh, wajar kalau kamu marah, karena kalau tidak rela kan kerjaan yang sudah kamu buat dengan susah payah, ternyata teman kamu hanya menconteknya saja. Bapak menghargai tindakan kamu, Andre, untuk kamu tidak berbuat dijauh lagi. Misalnya kamu berkelahi ataupun memukul teman kamu juga tersebut. Menurut Andre, keyakinan kelas mana kira-kira yang sudah Andre langgar dari kegiatan orang tersebut? Saling menghormati, Pak. Ya, menurut Andre, saling menghormati dengan teman itu penting apa tidak sih di sekolah? Penting, Pak. Nah, sekarang menurut Andre, keyakinan apa yang akan Andre lakukan jika sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Ya, bagus. Andre bersedia atau tidak memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Pak.
Apa kira-kira yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia bersabar dan menahan amarah, Pak. Dan jika ada yang mencontek lagi, saya akan melaporkan pada guru. Bagus sekali itu Andre. Mudah-mudahan Andre dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dapat menerapkannya di sekolah. Mudah-mudahan Andre nanti menjadi anak yang baik, anak yang bisa menghargai teman, bisa menghormati teman. Baiklah, Andre sekarang boleh kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Kurniawan. Terima kasih Bapak Budi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak untuk dapat mengendalikan amarah dalam menghadapi perilaku teman sekelas. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Nah, itu tadi contoh restitusi. Jika dilakukan dengan baik, menurut penelitiannya restitusi ini akan lebih berhasil pada murid-murid kita. Tinggal sekarang kita mau mencoba atau tidak gitu. Tentunya tidak mudah untuk melakukan restitusi ini. Kenapa? Karena kita terbiasanya menggunakan posisi kontrol guru sebagai penghukum kita banyaknya, termasuk saya. Karena terbiasa dengan penghukum atau membuat orang merasa bersalah, sehingga untuk melakukan restitusi ini agak sulit. Tapi mungkin nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan mencari video yang lebih bagus lagi sehingga lebih mudah untuk dimengerti, sekali bolehlah kita memanggil siswa melakukan restitusinya. Tentunya restitusi tidak mungkin satu kali kita lakukan langsung berhasil, karena yang kita didik tidak akan arahkan adalah manusia. Thank you, terima kasih. Baiklah, sebelum kita tutup, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Boleh hadiah dulu? Oh, hadiah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taher, wali kelas 5. Saya ingin bertanya pada Pak Budi, tadi kita dalam menyusun keyakinan kelas itu melibatkan siswa. Nah, dari kata yang dilarang, kata yang sehabis tadi diperhalus, jadi apa yang diperhalus tadi ya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya jika keyakinan tadi kita susun secara bersama di tingkat siswa, masih ada siswa itu yang melanggar? Nah, kira-kira apalah hukuman yang sadis yang diperhalus? Ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Biar semangat boleh tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan baik. Oke. Ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas tadi. Ketika dibuatkan keyakinan kelas, jangan bermimpi kita semua siswa akan tertib. Tidak. Semua siswa akan tertib, tidak. Tetapi ketika dibuat keyakinan kelas, minimal ketika mereka sudah tidak lagi mendengar kalimat-kalimat negatif, tidak lagi mendengar kata-kata yang negatif tadi. Nah, ketika ada yang melanggar keyakinan kelas, larinya ke konsekuensi dan restitusi tadi. Bisa keyakinan kelas mana yang mereka langgar tadi? Kita jangan masukkan ke hukuman, tapi masukkan kepada yang nomor 1, konsekuensi. Sesuaikan keyakinan kelas mana yang mereka langgar tadi. Misalnya keyakinan kelas yang membuang sampah sembarangan, konsekuensinya bisa saja kita suruh mereka mengerjakan atau mengambil sampai dibuang sembarangan tadi. Setelah itu kalau memang sering melakukan pelanggaran yang sama ini, lakukan berikutnya adalah restitusi yang ketiga, restitusi tadi. Ini restitusi mana tadi? Ini. Tentunya untuk melakukan restitusi ini kita harus mempersiapkan diri dulu, seperti saya praktek dengan Andre tadi. Itu prosesnya agak panjang, gimana harus kalimat-kalimat apa yang harus dihafalkan dulu. Kita jangan, pokoknya restitusi itu jangan ujung-ujungnya marah-marah terus gitu.
dikurangi marah kita. Mungkin kalau mau dihabiskan sekaligus mungkin tidak mungkin ya, karena sudah terbiasa seperti itu, kita dikurangi. Insya Allah jika sering melakukan restitusi, kata yang melakukan penyelidikan ini, saya lupa siapa namanya, dari orang Amerika, ini akan lebih baik, anak-anak akan lebih mengenal untuk jangka panjangnya. Tapi kalau mau menertibkan siswa dalam jangka pendek, yang hukuman tadi saya yakin akan lebih efektif. Anak-anak yang buang sampah sembarangan, misal denda 5.000, tidak ada yang mau buang sampah ketika kita pelopori mereka. Itu jangka pendek, tapi kalau jangka panjangnya restitusi dan konsekuensi itu adalah yang terbaiknya. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Cukup ya? Cukup. Baiklah Pak Ibu, guru semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah membantu kegiatan saya pada hari ini. Kalau Bapak dan Ibu guru tidak ada di sini, saya tidak bisa melanjutkan atau merekam video aksi nyata saya ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nanti akan saya upload ke YouTube, Google Drive, PMM, dan Guru Bergerak. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 6 SD Negeri 2 Kertajaya, Kecamatan Sungai Keru, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada hari ini saya sudah berada di dalam kelas 6 SD Negeri 2 Kertajaya, Kecamatan Sungai Keru. Pada hari ini kami akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Semoga nanti dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Baiklah anak-anak kelas 6 semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu sehat. Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak kelas 6, hari ini kita bersama-sama akan melihat kembali peraturan kelas kita yang sudah ada ini. Nanti kita akan lihat peraturannya apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Nanti dari peraturan tersebut akan dicoba menjadi keyakinan kelas. Baiklah, untuk langkah pertama, menurut anak-anak, peraturan atau keyakinan kelas itu penting apa tidak ya? Penting. Untuk apa pentingnya? Supaya apa? Supaya apa? Keras. Supaya apa? Supaya bersih. Kalau ada peraturan kelas, kelasnya bagaimana selain bersih? Bersih. Supaya apa? Bersih. Iya, supaya bersih. Dari itu makanya diperlukan satu peraturan atau keyakinan kelas yang nanti akan kita taati bersama-sama supaya kelasnya tertib, nyaman, aman. Begitu. Baiklah, sekarang untuk langkah pertama, Pak akan bagikan kertas kecil. Nanti kalian tuliskan di sini kira-kira peraturan kelas apa yang menurut kalian cocok untuk di kelas ini. Yang ada bagian lemnya di bawah ya, yang ada lemnya. Silakan dituliskan peraturan kelas yang ingin kalian buat. Satu orang silakan buat. Silakan. Misalkan kalian bisa menuliskan siswa harus melaksanakan piket atau tidak boleh terlambat, tidak boleh mencuri di kelas, gitu. Silakan dituliskan ya. Kalau sudah dituliskan, nanti silakan tempel ke kertas plano yang sudah disiapkan. Silakan ya. 2 menit untuk menulis. Silakan. Kira-kira kalian ingin kelas seperti apa? Apa orangnya tidak boleh saling mengganggu, harus melaksanakan tiket, tidak boleh berkelahi, itu kan peraturan semua. Membuang sampah di tempatnya, menghormati guru, menghormati teman, silakan. Yang sudah boleh tempel di depan. Yuk, silakan tempel sini. Yang sudah. Yuk, kita masuk bersama. Silakan ayo, sudah, ayo tempel. Di sana kan ada lemnya, silakan tempel. Silakan tempel di sini dulu di atas. Terima kasih. Lanjut.
Boleh sampingnya dulu, tidak apa-apa. Oke, lanjut. Di bawah saja bisa sampai. Kamu tinggi di atas dong. Oke, lanjut. Yang belum silakan. Terbalik. Nah, tidak apa. Kan nggak tenang satu. Ayo sudah, silakan ditempel. Ayo. Ya silakan ya. Oke, terima kasih. Ini terakhir ya. Boleh Pak minta satu orang untuk membacakan di depan? Boleh sini, Anggun dibacakan. Bacakan yang nampak dulu. Silakan. Yang dulu. Tempat baca ini. Mencuri. Iya, bagus peraturan ya terus baca lagi. Apa ini? Aku datang pagi karena mau piket dan Iya, datang pagi. Bagus. Ini apa ini? Oke, kamu sebelah situ. Nah, sekarang kita kelompokkan yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip kalau masalah tiket semua. Kalau masalah menghormati semua. Kita lihat sini ya. Mana tadi ini? Tidak boleh mengganggu teman. Jangan terlambat. Ini tidak boleh mengganggu teman. Masuk tema. Ya, kita ambil. Ini masalah tiket. Ini tiket sama. Ini tiket betul. Ini menghadap dengan guru boleh sini. Ini masalah tiket. Tiketnya berdekatan. Menaati peraturan sekolah, ini tidak boleh mengganggu. Ya, kita juga. Jangan masuk kelas tidak boleh. Ini nih. Nah, di sini letaknya. Ini juga satu tema di sini. Tidak boleh apa nih? Bertengkar yang ke sini. Sini. Tidak boleh mengganggu, masuk sini juga. Ya. Tidak boleh terlambat, ini disiplin. Sini. Nah, apa ini ya? Apa ini? Mematuhi guru. Sini. Tidak kelas. Oke. Baik dulu. Sudah terdapat 4 kategori peraturan kelas yang kalian buat. Yang pertama, melaksanakan piket. Siswa harus melaksanakan piket. Yang kedua, mengenai tidak boleh terlambat. Yang ketiga, apa ini? Tidak boleh mengganggu teman. Dan yang keempat, dan yang keempat, tidak boleh saling mengganggu dengan teman-temannya. Oke, kita tulis dulu ya. Yang pertama tadi, aku datang mau piket, melaksanakan piket. Artinya apa nih kira-kira kalimatnya untuk yang masalah piket ini? Boleh Rangga ke depan, Rangga, sini Rangga. Maju. Takut. Kalimatnya coba kira-kira melaksanakan piket kelas. Buat di sini. Melaksanakan piket kelas di sini, buat. Melaksanakan piket kelas di sini. Enggak, agak besar misalnya. Melaksanakan, ya.
piket kelas. Ya, yang berikutnya nomor 2 kasih tanda panah juga sini. Disiplin di sekolah. Ini masalah tidak terlambat ya. Disiplin di sekolah. Ini apa kira-kira kalimatnya? Tidak boleh mencuri, tidak boleh mengganggu, dilarang mengganggu teman, dilarang mengganggu teman. Mengganggu teman. Siapa ini tadi ya? Punya siapa ini? Sering jatuh ini. Apa yang ini? Apa yang bacanya? Mematuhi peraturan sekolah. Dilarang mengganggu. Ini tidak dilarang. Oke, dilarang. Boleh dilarang. Ribut di kelas. Di kelas. Oke. Terima kasih Rangga, silakan duduk. Ya, sedikit lagi kita ya. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita akan buat menjadi keyakinan kelas kita. Misalkan melaksanakan piket di kelas. Coba yang putri siapa mau dulu di depan? Boleh, sini Dira. Tulis, ayo. Saya melaksanakan piket di kelas itu. Melaksanakan piket di kelas itu hanya tanggung jawab buat apa ya? Tanggung jawab. Kalau piket artinya bertanggung jawab. Ada tidak yang sering tidak piket? Jadi piket ya, artinya sudah tanggung jawab. Jangan ngantuk saja ngomong. Video tidak bisa merekam kalau yang Oke, kalau disiplin di sekolah, buat disiplin. Kalau tidak mengganggu teman itu apa kira-kira? Saling? Iya, saling apa? Boleh, saling menghormati. Kalau mencuri, apa kira-kira ya? Mencuri di kelas, tidak tanggung jawab. Dilarang ribut di kelas, kira-kira apa? Disiplin sudah, tanggung jawab sudah. Sekarang dilarang ribut di kelas, atau dilarang membuat keonaran di dalam kelas. Coba, kira-kira apa? Iya? Apa? Keyakinannya dilarang ribut di kelas. Kalau kita mau keluar kelas, permisi dulu tidak dengan guru. Kalau mau masuk kelas, ketok pintu dulu, ucapkan salam. Itu kira-kira apa? Sopan? Iya, boleh sopan. Sopan. Oke, terima kasih Dina, silakan duduk. Nah, siswa-siswa kelas 6, kita sudah mendapatkan 4 keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas. Nanti coba boleh dibacakan ini, siapa yang suaranya kuat? Boleh Seri dibacakan. Kak keras. Keyakinan kelas. Satu. Tanggung jawab. 2. Disiplin. 3. Saling menghormati. 4. Sopan santun. Nah, baiklah, ini adalah keyakinan kelas. Kalau selama ini kan peraturan, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Semuanya kata-katanya bagus-bagus ini. Diharapkan anak-anak nanti bisa mematuhi ini semua. Nanti kita akan buatkan posternya. Poster itu semacam kertas besar seperti ini. Kita buat judulnya keyakinan kelas 1, 2, 3, 4. Akan tempel ke kelas juga.
Nah, demikianlah ini keyakinan kelas kita sekarang. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mematuhi, bisa mengikutinya dengan sebaik mungkin sehingga nanti kelasnya akan lebih tertib. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi untuk keyakinan kelas hari ini. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah.